Ya, Anda masih bersama kami di segmen khusus Editor View dan kini kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Safety Oktarianisa, dan juga saya masih ditemani oleh Dina Gurning pada pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali begitu ya Mbak Safety karena memang masih menarik untuk kita ulas bersama. Kalau misalnya kita lihat Rusia lalu juga Amerika Serikat yang mana mereka ini memiliki pandangannya masing-masing gitu ya, saling memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Sebetulnya kalau kita lihat dari secara hubungan bilateral, Indonesia lebih dekat kemana saat ini? Ke Rusia kah dengan sekutunya atau Amerika Serikat dengan sekutunya, Mbak Safety? Sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat dari perdagangan kan kita memang banyak dari China, kalau investasi kita banyak dari Singapura kan ya. Tapi balik lagi, memang dibandingkan Rusia memang lebih banyak Amerika Serikat ininya, karena mungkin juga sudah lama berteman gitu ya. Nah, cuma mungkin balik lagi karena kita hubungannya bebas aktif yang kita pegang sebagai prinsip, ya mau tidak mau pemberitaan ini harus menjadi tempat kayak waspada lah buat pemerintah untuk melihat bagaimana tren ke depannya. Tidak bisa berpihak pada satu sektor tersendiri. Waktu itu kan kita sempat bicara soal China, bagaimana China mulai ditekan oleh Eropa dan Amerika soal tarif dan ketergantungan yang signifikan Indonesia terhadap China itu tidak bisa dilakukan dengan situasi konstelasi politik geopolitik yang sekarang ini memang kayak terbagi-bagi gitu ya. Iya, terkotak-kotak. Jadi memang Indonesia harus pintar-pintar nih melihat harus seperti apa. Bebas aktif memang oke sih, memang itu jadi prinsip yang ideal. Coba tetap saja harus bagaimana memposisikan diri di Rusia terhadap Amerika dan terhadap China, itu yang memang harus dilakukan ke depannya lebih jeli lagi gitu melihatnya. Oke. Menurut Anda, proyeksi mewakili redaksi CNBC Indonesia, kira-kira tren perekonomian seperti apa yang harus diwaspadai oleh Indonesia? Mungkin ini juga konstelasi geopolitik multilateral ini juga akan berpengaruh terhadap sektor-sektor apa aja? Mungkin terkait dengan nilai tukar rupiah kah? Atau mungkin lebih spesifik terkait dengan sektor energi? Apa saja yang harus kita waspadai? Sebenarnya segala sisi itu harus kita waspadai ya. Tapi yang pasti kita berharap pemerintah itu jeli. Ada satu masalah nih di sini, Korea Utara sebenarnya. Korea Utara itu kan sangat tidak bisa diprediksi. Bagaimana negara itu tiba-tiba mengeluarkan statement, bagaimana rezim Kim Jong Un tiba-tiba bisa bertindak, itu sangat sebenarnya harus diwaspadai. Termasuk China pun juga berdasarkan beberapa analisa, mereka tuh juga mewaspadai apa yang terjadi dengan Rusia dan Korut. Karena takut dengan tindakan spontanitas dari Korut. Ini sih yang harus kita lihat bersama-sama gitu. Dan masing-masing negara kan memang sekarang kan sudah mulai mengkeep emasnya, menumpuk emasnya, tidak mengekspor terlalu banyak sumber dayanya. Itu kan juga bagian dari pertahanan diri kan. Betul. Jadi tidak serta-merta harus digelontorkan semua gitu kan. Nah itu juga seharusnya saya yakin juga pemerintah juga sudah melakukan itu. Cuma bagaimana agar itu lebih jadi fokus yang dilakukan pemerintah, itu yang seharusnya jadi PR mungkin ya kalau kita melihatnya di tim redaksi gitu. Oke, baik. Kita lihat begitu beberapa waktu kebelakangan ini Mbak Safety, cara pendekatan bilateral saat ini adalah dengan investasi. Kalau dilihat dari investasinya memang Rusia dan juga Amerika Serikat ini kita lihat secara seksama di mana Amerika Serikat lebih mendominasi. Sebetulnya kalau kita balik begitu ya, Indonesia ini seberapa bersinar sih di mata mereka begitu dengan sumber daya alam yang juga tentunya masih tersisa hingga saat ini. Ini sebenarnya kita perlu belajar di datanya lebih ini ya. Saya kebetulan nggak bawa datanya gitu ya, nggak ini. Tapi yang pasti kan Indonesia itu kita tuh punya kita banyak sumber daya alam, tidak hanya di darat tapi juga di laut. Jadi itu kan sebenarnya juga bisa jadi titik yang membuat kita penting lah di mata global. Lagi pula kan Indonesia juga punya banyak penduduk, jadi bonus demografinya, perusahaan-perusahaan AS kalau misal mau bikin pabrik di sini juga bisa gitu kan ya. Cuma memang kan ada banyak hal yang memang jadi PR di Indonesia tuh, misalnya dari buruh yang mahal dan segala macam. Nah mungkin itu jadi bagaimana lah pemerintah menempatkan diri, bargaining positionnya tuh seperti apa, untuk semakin menarik mereka biar bisa masuk ke sini, itu sih. Oke, yang pasti ya pemerintah harus bisa mencari peluang begitu ya, di setiap kondisi yang ada, khususnya kondisi
tensi geopolitik yang tentunya saat ini terjadi di berbagai wilayah di dunia. Terima kasih Mbak Sefty telah bergabung bersama kami di pagi hari ini, dan juga Dina, terima kasih. Dan tentunya begitu ya, telah kita akhiri juga segmen Editor View hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Mbak Sefty.